Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlin Reksia Audina, NPM 18060065 dari Prodi PGSD semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama yaitu potret adalah gambar atau gambaran realita. Dalam hal ini adalah gambaran realita mengenai sekolah inklusif di Indonesia. Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Hal itu termasuk anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus. Sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa selain sekolah segregasi atau sekolah khusus bagi anak berkelainan, saat ini pendidikan inklusif di Indonesia yaitu banyak anggota masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa selain sekolah khusus bagi anak berkebutuhan atau ABK, pendidikan khusus juga ada di sekolah. Selain itu juga, masyarakat pada umumnya masih menunjukkan sikap yang tidak menguntungkan bagi para penyandang kelainan pendidikan khusus. Hal ini utamanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan atau artian tentang kelainan serta pemahaman terhadap para penyandang kelainan pendidikan khusus. Jadi bukan karena masyarakat memiliki etika buruk terhadap para penyandang kelainan ABK seperti halnya dengan masyarakat pada umumnya. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga penyandang berkelainan pendidikan khusus biasanya juga menunjukkan sikap yang merugikan penyandang berkelainan. Hal ini biasanya juga disebabkan karena kurang tahu atau kurang mengerti. Selain itu, biasanya juga disebabkan juga masih ditambah dengan adanya tekanan batin atau emosi. Selanjutnya yaitu landasan dan konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Beberapa pertemuan internasional mendasari pergerakan menuju pendidikan berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusif. Selanjutnya beberapa alasan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain yaitu semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Yang keempat, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, menurut Steinbeck 1990, sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Kemudian, Stoff dan Fek 1995 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus atau ABK tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif terkandung unsurnya yaitu layanan pendidikan yang mengikut sertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di kelas reguler atau biasa terdapat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, pemberian akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sekolah inklusif di Indonesia adalah sekolah biasa atau SB yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga yaitu suatu strategi untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui perubahan kebijakan dan pelaksanaan yang inklusif.
Pendidikan inklusif berfokus pada penimimalaman dan penghilangan berbagai hambatan terhadap akses. Jadi, kesimpulannya, pendidikan inklusif menghendaki sistem pendidikan dan sekolah lebih menjadi anak sebagai pusat dari pembelajaran fleksibel dan dapat menerima pembelajaran karakteristik dan latar belakang setiap anak untuk hidup bersama. Hal ini merupakan langkah awal untuk mempromosikan hidup yang lebih toleran, damai, dan demokrasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.